Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja, tanpa sesuatu kurang apapun. Tetap jaga kesehatan. Kalian semuanya baik-baik saja ya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ya, terima kasih. Sekarang kita mulai pembelajaran Ustadzah. Nanti tolong coba responnya, apakah nanti share Ustadzah ini PPT-nya bisa diterima apa tidak. Sebelumnya mari Ustadzah presentasikan dulu. Semuanya sehat-sehat ya? Sudah siap ya? Ya. Sehat sudah. Ya, sudah siap mengikuti pembelajaran Ustadzah ya? Ya, Bu. Ya, Siap. oke, terima kasih. Ya. Oke, Ustadzah akan tampilkan di sini PowerPoint-nya. Ya. Oke, pada pertemuan ini kita akan belajar jurnal penyesuaian. Kemarin kita sudah belajar tentang neraca saldo. Nah, setelah neraca saldo, kita akan belajar terkait dengan jurnal penyesuaian. Ya. Oke, kita harus saya menyapa dulu kalian. Kalian santri-santri hebat, sudah siap ya? Semuanya sudah sehat? Sudah menyiapkan pembelajaran. Selamat pagi, semoga santri-santriku semuanya sehat dan siap belajar untuk kelas akuntansi ini. Ingat ya, di sini kita masih ada COVID-19, maka kalian di asrama harus selalu sehat dan selalu ingat 3M, yaitu apa? Helmi, 3M apa saja Helmi? Helmi? Mencuci tangan. Ya, Mencuci tangan. terus apa Iya, lagi? saya. Mencuci tangan, Menjaga kebersihan. menjaga jarak, Menjaga dan kebersihan. memakai masker. Oke, kalian harus ingat Masker. itu terus ya. Oke, terima kasih. Oke, untuk pembelajaran ini mari kita mulai dengan berdoa dulu. Silahkan teman-teman yang memimpin doa, monggo Mas Kosim, silahkan kita pimpin doa dulu sebelum nanti masuk ke materi yang selanjutnya. Oke, silahkan Mas Kosim untuk mimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran ekonomi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Kosim. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita di pagi hari ini akan berjalan lancar dan ilmu yang nanti akan Ustadzah sampaikan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian dengan mudah. Amin ya robbal alamin. Sekarang Ustadzah absen dulu ya. Oke, sekarang Ustadzah absen dulu. Nanti tolong yang Ustadzah panggil silahkan untuk mengatakan hadir. Aldika. Hadir. Hadir. Terima kasih Aldika. Sehat ya Aldika? Alhamdulillah sehat sudah. Ya, terima kasih. Dimas? Dimas? Hadir Us. Ya, terima kasih. Sehat ya Mas Dimas? Alhamdulillah sehat Us. Ya, terima kasih. Erlangga? Hadir. Ya, terima kasih. Sehat ya Mas Erlangga? Alhamdulillah sehat Ya. Faras sehat Faras? Hadir Ustazah, sehat, Us. Ya, alhamdulillah. Alki sehat? Hadir sudah. Ya, sehat ya Alki ya. Sehat. Ya, Kosim ada, tadi sudah mimpin doa. Excel ada Excel? Ada ya. Ya, oke, terima kasih. Razan mana Razan? Hadir Ustazah. Razan. Oh ya, oke, terima kasih Mas Razan, sehat. Terus Helmi? Hadir Ustazah. Ya, terima kasih Mas Helmi. Karim, mana Karim? Hadir Ustazah.
Ya, oke, terima kasih atas hadirnya. Rehan Faiz? Hadir Ustazah. Ya, oke, terima kasih. Ya, semuanya hadir ya, berarti pembelajaran di pagi hari ini diikuti oleh seluruh santri-santriku semuanya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ustazah akan menampilkan tadi presentasi, kita lanjutkan untuk materi di pagi hari ini, yaitu terkait dengan jurnal penyesuaian. Oke, kita tampilkan lagi presentasi Ustazah. Coba diperhatikan. Nah, ini nanti kita akan belajar terkait jurnal penyesuaian. Nah, tadi kita sudah melakukan berdoa, dan selanjutnya mari kita lanjutkan. Kita tadi sudah menyapa, kita sudah mengingatkan COVID, sudah berdoa ya. Semoga pembelajaran kita Nah, sekarang Ustazah mau ngasih terkait dengan video motivasi ya. Motivasi, kalian itu hebat. Kalian itu pasti bisa untuk melakukan semuanya hal asal ada kemauan. Silahkan kalian simak dulu video berikut ini. Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga gak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya gak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu, kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir, semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian, daripada menderita selamanya karena penyesalan. Belum bisa, cari caranya. Nggak ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu mampu. Karena semuanya itu tergantung dari kemauanmu. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana. Oke, terima kasih. Bagaimana? Sudah semangat ya? Tadi, jadi kamu sebagai anak muda itu harus banyak karya, jangan banyak gaya, ya kan? Jadi di situ nanti kalian bisa menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Jadi
mari serius untuk belajar, untuk meraih cita-cita kalian. Siapkan kalian untuk ujian besok dari sekarang. Jangan banyak alasan ya, cari cara strategi untuk bisa meraih cita-cita kalian. Oke, materi yang selanjutnya kita masuk lagi kepada penyampaian materi ya. Oke. Sudah tampak PPT Ustazah? Siap sudah. Ya, oke, terima kasih. Bentar ya. Ustazah stop dulu. Terus Ustazah masuk lagi dulu. Ini ya, sebentar. Catatannya jangan lupa dibuka dulu, catatannya sudah? Sudah. Ya, oke. Kita mulai untuk presentasi lagi. Bentar. Sudah tampak ya, Mas? PPT-nya? Ya, oke. Terima kasih. Sekarang kita mulai lagi untuk pembelajarannya, yaitu hari ini Ustazah akan menginformasikan apa-apa saja yang menjadi tanggung jawab kalian di pertemuan hari ini. Yaitu 1, materi pertemuan minggu lalu Ustazah mau ingatkan dulu, kemarin kita sudah belajar terkait buku besar dan neraca saldo. Lalu ya, neraca saldo. Terus penilaian hari ini kalian harus apa? Penilaian hari ini itu kalian nanti harus aktif di sesi tanya jawab pada Google Meet ini. Kalian juga nanti akan aktif pada diskusi pada Google Classroom. Kalian juga nanti harus aktif pada penilaian di kuisisnya. Nah, nanti juga kalian harus bisa mengerjakan tugas mandiri pada GCR. Bisa dipahami semuanya? Siap. Ya, Bisa. Ya, jadi dan kalian harus aktif pada penilaian-penilaian yang sudah Ustazah sebutkan supaya kalian dalam pertemuan hari ini mendapatkan nilai ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita mengingatkan dulu pelajaran kita pada minggu lalu, yaitu mengenai buku besar dan neraca saldo. Masih ingat ya, bentuknya seperti ini ya. Kita kemarin sudah belajar terkait buku besar, dan juga di sini kalian belajar minggu kemarin juga belajar neraca saldo. Nah, minggu ini kita lanjutkan untuk belajar jurnal penyesuaian. Masih ingat, Karim, buku besar dan neraca saldo? Karim? Insya Allah masih. Ya, ini ya bentuknya seperti ini. Jadi minggu kemarin sudah tahu tentang buku besar, cara memposting. Nah, sekarang masuk ke neraca saldo. Kalian juga sudah tahu minggu lalu, sekarang masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, di sini nanti di dalam jurnal penyesuaian kalian akan menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, membuat laporan keuangan perusahaan jasa, dan tujuan pembelajarannya adalah nanti kalian mengerti tentang pengertian jurnal penyesuaian, kalian bisa mengerti tentang akun-akun yang ada di dalam jurnal penyesuaian, dan bisa menyusun jurnal penyesuaian serta menganalisis soal-soal jurnal penyesuaian. Itu tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Ya, jadi kamu nanti bisa mengerjakan soal-soal jurnal penyesuaian, bisa menganalisis soalnya, bisa membuat jurnal penyesuaian, bisa tahu akun-akun apa saja yang harus digunakan untuk membuat jurnal penyesuaian. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang mari kita mulai. Ya, jurnal penyesuaian itu apa? Di sini pengertian dari jurnal penyesuaian adalah
prosedur untuk menyesuaikan rekening-rekening pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang terbaru. Artinya apa? Jadi dalam satu periode akuntansi, entah itu 1 bulan, entah itu 1 semester, entah itu 1 tahun, itu ada beberapa ayat-ayat akun yang memang itu belum atau mengalami penyesuaian atau yang harus disesuaikan. Seperti contohnya kalau kalian beli perlengkapan printer, nah tintanya itu belinya bulan Januari, nanti di akhir di Desember apakah tinta printernya masih utuh? Kan enggak, kan dipakai. Nah ini makanya laporannya itu harus disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Nah tujuannya apa? Agar setiap rekening real apa saja? Ayo, siapa yang masih ingat? Akun real itu akun yang mana saja? Ada yang masih ingat akun real? Akun siapa saja? Helmi masih ingat akun real? Akun real itu akun yang ada di dalam harta. Apa saja? Harta. Yang ada di dalam harta apa saja? Aktifat dan kewajiban. Iya, itu masuk ke akun real. Terus selanjutnya ada akun pendapatan dan biaya. Itu kedua akun itu, akun real dan akun pendapatan dan biaya, supaya menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Begitu ya. Ya, jadi real, kondisi sebenarnya tadi printernya tintanya sudah dipakai. Ya, makanya harus disesuaikan. Nah, keadaan mana yang perlu dibuat ayat jurnal penyesuaian? Yaitu keadaan di mana transaksi telah terjadi tetapi lupa dicatat. Itu harus disesuaikan. Terus transaksi telah dicatat tetapi saldonya belum dikoreksi dengan keadaan sebenarnya. Kayak tadi printernya belinya 700.000 tintanya, tapi setelah 1 tahun apa ya masih utuh 700.000? Kan enggak, Pak, tentunya sudah dipakai. Seperti itu ya. Itu artinya apa? Jurnal penyesuaian itu untuk menyesuaikan kondisi-kondisi yang memang harus disesuaikan karena sudah terpakai, sudah dilalui dan sebagainya. Nah, untuk jelasnya mari kalian simak dulu video pembelajaran terkait jurnal penyesuaian. Di sini ada tips dan trik yang bisa kalian mudah memahami untuk meningkatkan pemahaman terkait jurnal penyesuaian. Sudah siap untuk melihat mengamati videonya? Siap. Ya, oke, terima kasih. Silahkan diamati videonya. Lembar diskusinya juga diamati supaya nanti kalian bisa mengerjakan soal diskusi. Ya, silahkan Ustazah putar videonya dari sekarang. Hari ini kita akan belajar tips dan trik dalam menyusun jurnal penyesuaian ya. Walaupun pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan jurnal penyesuaian secara konseptual, tapi pada video kali ini mungkin adalah cara yang cepat untuk dapat menguasai dan menyusun jurnal penyesuaian secara cepat dan benar. Nah, kita langsung saja ke materinya ya. Nah, yang pertama itu ketika kalian diminta untuk menyesuaikan perlengkapan. Maka ketika diminta menyesuaikan perlengkapan, otomatis debitnya itu pasti beban perlengkapan, kreditnya adalah perlengkapan. Itu udah pasti. Nah, kalau misalnya di neraca saldo itu tulisannya perlengkapan toko, ya tinggal ganti aja. Debitnya berarti beban perlengkapan toko, kreditnya perlengkapan toko. Misalnya di neraca saldo tulisannya perlengkapan kantor, gampang aja, toko ini tinggal diganti dengan kantor, sehingga menjadi beban perlengkapan kantor, kreditnya adalah perlengkapan kantor. Nah, seperti itu untuk menyesuaikan perlengkapan. Nah, angkanya sebesar berapa? Angkanya adalah sebesar yang hilang. Kamu amati benar-benar soalnya, berapa perlengkapan yang hilang. Nah, selanjutnya ketika kamu diminta untuk menyesuaikan harta tetap. Harta tetap itu harta yang bisa dipakai lebih dari 1 tahun. Contohnya itu adalah peralatan, kendaraan, mesin, gedung, dan lain-lain. Nah, ketika kalian diminta menyesuaikan harta tetap,
Saya beri contoh yang peralatan ini dulu, maka debitnya pasti beban penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Itu udah pasti. Kalau diminta untuk menyusutkan kendaraan, berarti debitnya adalah beban penyusutan kendaraan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Kalau diminta menyusutkan mesin, tinggal diganti aja ini kendaraannya dengan mesin. Maka debitnya beban penyusutan mesin, kreditnya adalah akumulasi penyusutan mesin. Nah, sekarang tinggal menentukan angkanya. Angkanya sebesar yang berapa? Baik debit maupun kredit, angkanya itu sama, yaitu sebesar yang hilang atau yang menyusut. Tinggal dipahami soalnya berapa persen penyusutannya, atau misalnya menggunakan metode garis lurus, kalian hitung. Nah, ini adalah cara untuk menyesuaikan harta tetap. Selanjutnya, jika kalian diminta untuk menyesuaikan beban yang belum dibayar, yang sering keluar itu misalnya beban gaji belum dibayar, atau listrik yang belum dibayar, ataupun telepon yang belum dibayar. Belum dibayar itu kan berarti utang ya. Kamu sudah mempunyai beban tapi belum dibayar, itu namanya utang, berarti utangnya bertambah. Maka jurnal penyesuaiannya untuk gaji, jika ada gaji yang belum dibayar, debitnya adalah beban gaji, kreditnya utang gaji. Itu udah pasti. Kalau misalnya ada listrik yang belum dibayar, maka debitnya beban listrik, kreditnya utang listrik. Kalau misalnya ada telepon yang belum dibayar, tinggal ganti aja. Debitnya beban telepon, kreditnya utang telepon. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sebesar berapa angkanya ya? Sebesar yang belum dibayar, diamati betul-betul soalnya. Berapa nilai yang belum dibayar atas beban tersebut. Sampai di sini. Nah, selanjutnya yaitu menyesuaikan beban dibayar. Ada yang masih bingung? Silahkan. Jadi kita tadi belajar berapa, Kosim? Kosim. Ya udah ya. Ya, belajar apa tadi? Masih berapa akun yang perlu disesuaikan? Ada akun perlengkapan, Ya. akun penyusutan, dan akun utang. Ya, utang ya. Jadi tadi kita dari video itu masih belajar 3 akun yang perlu disesuaikan. Ustazah lanjutkan lagi ya. Ayo Kosim, jangan ngalamun. Kameranya dinyalakan Kosim, jangan ngalamun. Kita mulai lagi videonya. Hari ini kita akan belajar tips dan trik dalam menyusun jurnal penyesuaian ya. Walaupun pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan jurnal penyesuaian secara konseptual, tapi pada konsep ini akan menentukan Ya, sampai sini ya tadi ya. Ya, betul-betul oke. soalnya berapa nilai yang belum dibayar atas beban tersebut. Nah, selanjutnya yaitu menyesuaikan beban dibayar di muka. Untuk menyesuaikan beban dibayar hari ini kita akan belajar tips dan trik dalam menyusun dibayar di muka. Untuk menyesuaikan beban dibayar di muka, yang pertama kalian harus memahami konsep harta dan beban ini. Karena memahami konsep ini akan menentukan metode apa, metode harta atau metode beban. Saya beri contoh. Misalnya sewa. Kapan menggunakan metode harta? Jika di neraca saldo tulisannya sewa dibayar di muka. Tetapi ketika di neraca saldo tulisannya beban sewa, maka gunakan metode beban. Iklan misalnya. Iklan, kapan menggunakan metode harta? Jika di neraca saldo tulisannya iklan dibayar di muka. Tetapi iklan kapan menggunakan metode beban? Ketika di neraca saldo tulisannya beban iklan. Contoh lagi, asuransi.
Asuransi menggunakan metode harta jika di neraca saldo tulisannya asuransi dibayar di muka. Asuransi menggunakan metode beban ketika di neraca saldo tulisannya adalah beban asuransi. Kalian pahami benar ini. Kalau metode harta itu ini titik-titik dibayar di muka. Nah, misalnya sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan seterusnya. Kalau metode beban berarti di neraca saldo nanti muncul kata-kata beban. Beban sewa, beban iklan, beban asuransi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, jika kalian sudah mengetahui metode harta atau beban, maka gunakan rumus ini. Rumus yang pertama ini adalah jika menggunakan metode harta, maka gunakan rumus HBHH. Apa artinya HBHH? H yang pertama itu adalah metode harta. Jika menggunakan metode harta, maka debitnya adalah beban. Nih, B yang pertama itu debitnya adalah beban. Dan kreditnya adalah H, harta. Kreditnya adalah harta. Angkanya sebesar berapa? Sebesar yang hilang. H, B, H, H. Contoh, misalnya kalian akan menyesuaikan beban sewa, tapi metode harta. Maka debitnya adalah B, perhatikan. Debitnya adalah beban sewa, kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Tadi kan bentuk harta dari sewa kan sewa dibayar di muka ya. Nah, contoh lain, misalnya mau menyesuaikan iklan tapi metode harta, maka debitnya adalah beban iklan, kreditnya adalah iklan dibayar di muka. Ini adalah bentuk bebannya, ini adalah bentuk harta. Metode harta, maka pencatatannya BH. Angkanya sebesar berapa? Sebesar yang hilang. Diamati betul berapa yang hilang, berapa yang sudah dilewati, berapa bulan yang sudah dilewati. Seperti itu. Selanjutnya yaitu menyesuaikan beban dibayar di muka jika menggunakan metode beban, maka gunakan rumus ini. BHBB. Apa itu BHBB? BHBB adalah metode beban. B yang pertama itu adalah metode beban. Debitnya adalah harta, kreditnya adalah beban, angkanya sebesar yang belum. BHBB metode beban, maka debitnya adalah harta, kreditnya adalah beban, angkanya sebesar yang belum. Misalnya saya beri contoh, kalian ingin menyesuaikan sewa tapi menggunakan metode beban, maka debitnya adalah hartanya, bentuk harta dari sewa itu adalah sewa dibayar di muka, kreditnya adalah beban sewa. Nah, misalnya mau menyesuaikan iklan, metode beban berarti debitnya iklan dibayar di muka, bentuk dari hartanya, kreditnya adalah beban iklan. Perhatikan, kreditnya adalah beban iklan. Nah, sekarang tinggal menentukan besarnya, yaitu sebesar yang belum dilewati. Berapa bulan yang belum dilewati? Berapa bulan yang belum dilaksanakan? Berapa rupiah yang belum dipakai? Oke, biar lebih jelas kita langsung ke contoh soal ya. Gimana anak-anak? Masih bisa dipahami? Masih bisa dipahami ya? Ya, Insya jadi Allah. ya tadi ada akun perlengkapan, akun penyusutan, akun utang, akun dibayar di muka. Sekarang untuk lebih jelasnya, kalian amati videonya ini dengan contoh-contoh soal. Sambil dicatat ya, jangan lupa catatannya diambil bukunya. Kita akan masuk ke dalam contoh soal. Kita mulai lagi untuk presentasi videonya. Hari ini kita akan belajar beban. Nih, B yang pertama. Hari ini kita akan belajar tips dan trik. Sebentar ya Mas. Gunakan rumus HBHH. Apa artinya HBHH? H
H yang pertama itu adalah Diulang metode lagi harta. biar kalian Jika bisa. menggunakan metode harta, maka debitnya adalah beban. Nih, B yang pertama itu debitnya adalah beban, dan kreditnya adalah H, harta. Kredit Nah, kita masuk ke B. Apa itu? contoh soalnya. Nah, saya beri contoh, kalian ingin menyesuaikan sewa, tapi menggunakan metode beban. Maka debitnya adalah hartanya, bentuk harta dari sewa itu adalah sewa dibayar di muka, kreditnya adalah beban sewa. Nah, misalnya mau menyesuaikan iklan, metode beban berarti debitnya iklan dibayar di muka, bentuk dari hartanya, kreditnya adalah beban iklan. Perhatikan, kreditnya adalah beban iklan. Nah, sekarang tinggal menentukan besarnya, yaitu sebesar yang belum dilewati. Berapa bulan yang belum dilewati? Berapa bulan yang belum dilaksanakan? Berapa rupiah yang belum dipakai? Oke, biar lebih jelas kita langsung ke contoh soal ya. Nah, ini adalah neraca saldo dari Barat Laut Service. Kemudian ini adalah jurnal penyesuaiannya. Nah, kita akan membuat jurnal penyesuaian dari neraca saldo ini. Nah, ini soalnya. Langsung saja ya. Nah, kita mulai ya. Ini saya sudah membuat kolom-kolom untuk jurnal penyesuaiannya, dan ini neraca saldonya tadi sudah saya sandingkan. Karena untuk menyusun jurnal penyesuaian itu kita harus selalu melihat neraca saldo. Seperti itu ya. Nah, kita langsung saja ke soal nomor 1. Perhatikan di atas, perlengkapan toko yang tersisa 350.000. Perlengkapan berarti menyesuaikan perlengkapan. Debitnya adalah beban perlengkapan. Hati-hati, untuk Barat Laut Service ini ada 2 perlengkapan. Ada perlengkapan toko dan perlengkapan kantor. Nah, pada soal itu yang diminta hanya perlengkapan toko, berarti yang perlengkapan kantor nggak usah ikut dihitung. Berarti debitnya beban perlengkapan toko, kreditnya adalah perlengkapan toko. Sebesar berapa? Sebesar yang hilang. Berapa yang hilang? Lihat, perlengkapan toko di neraca saldo 800.000, diminta untuk menyisakan tersisa 350.000. Berarti yang hilang yang sudah dipakai sebesar 450.000. Nah, seperti ini. Lanjut ke soal nomor 2. Oh ya, jurnal penyesuaian itu selalu tanggal 31 ya. Walaupun ini soal 1, 2, 3, tanggalnya selalu saya menggunakan tanggal 31. Lanjut, sewa dibayar tanggal 7 Agustus 2017 untuk masa 1 tahun. Sewa, kita cek di neraca saldo. Nah, ini sewa. Sewa dibayar di muka berarti dia menggunakan metode harta. Nah, seperti yang di awal tadi, kalau menggunakan metode harta, kita pakai rumus HBHH. Metode harta berarti debitnya itu beban, berarti debitnya beban sewa, kreditnya adalah harta, kreditnya adalah sewa dibayar di muka, angkanya sebesar yang hilang. Berapa yang hilang? Sudah saya hitung di sini. Yang hilang dibayar 7 Agustus, posisi kita ada di 31 Desember. Yang sudah terlewati berapa kita hitung? Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan berarti 5 per 12. 12 dapat dari mana? Dari 1 tahun. Kali 1.200.000. 1.200.000 dapat dari mana? Dari neraca saldo. Maka akan ketemu sebesar 500.000. Lanjut ke soal nomor 3. Asuransi yang belum jatuh tempo sebesar 600.000. Asuransi. Nah, lihat neraca saldo lagi. Berarti metode apa lagi ini asuransi? Metode harta ya, karena tulisannya di sini asuransi dibayar di muka. Karena metode harta, debitnya beban, kreditnya harta. Saya tulis debitnya beban asuransi, kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Sebesar berapa? Sebesar yang hilang. Berapa yang hilang? Nah, yang belum jatuh tempo itu 600. Yang belum berarti padahal di sini asuransi itu 1.800.000.
yang belum 600 berarti yang hilang atau yang sudah jatuh tempo itu sebesar 1.200.000. Nah, seperti ini. Lanjut ke soal nomor 4, kendaraan disusutkan dengan metode garis lurus dengan umur ekonomis 10 tahun. Kendaraan itu adalah harta tetap, berarti jurnal penyesuaian untuk harta tetap adalah beban penyusutan. Kendaraan sebelah debit, kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Sebesar berapa? Sebesar yang hilang. Nah, lihat ini menggunakan metode garis lurus. Nah, menggunakan metode garis lurus berarti menggunakan rumus ini. HP dikurangi NR dibagi UE. HP itu harga perolehan. Didapat dari mana? Didapat dari soal. Lihat di soal kendaraannya berapa? 20 juta. Saya tulis di sini 20 juta. Dikurangi NR. NR itu nilai residu atau nilai sisa. Didapat dari mana? Dari soal. Nah, kebetulan di soal ini tidak menyebutkan nilai sisa atau nilai residunya, berarti saya anggap 0. Dibagi UE. UE itu umur ekonomis. Nah, ini ada umur ekonomis 10. Berarti 20 juta dikurangi 0 dibagi 10 hasilnya adalah 2 juta. Saya tulis di sini 2 juta. Nah, seperti ini. Lanjut ke soal nomor 5. Penyusutan peralatan tahun 2017 ditetapkan sebesar 1.500.000. Peralatan lagi sama dengan yang tadi, hanya diganti dengan peralatan. Beban penyusutan peralatan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Sebesar berapa? Nah, sudah ditetapkan sebesar 1.500.000. Gak usah nengok neraca saldo, gak apa-apa, karena di soal udah diketahui, berarti tinggal nulis aja. Sebesar 1.500.000, baik debit maupun kredit. Nah, seperti ini untuk soal nomor 5. Lanjut ke soal nomor 6, iklan yang kadaluarsa senilai 500.000. Nah, sudah kadaluarsa iklannya, kita cek iklannya menggunakan metode harta atau beban. Nah, kita cari di sini tidak ada iklan. Nah, ternyata di sini berarti iklan, karena di neraca saldo tulisannya beban iklan, berarti dia menggunakan metode beban. Angkanya diingat-ingat sebesar 1.250.000. Nah, kalau menggunakan metode beban ini ya tadi ya, BHBB. Metode beban itu, metode beban ini B, debitnya harta, kreditnya beban. Debitnya harta, harta dari iklan itu adalah iklan dibayar di muka, kreditnya adalah beban, berarti kreditnya beban iklan. Sebesar berapa? Sebesar yang belum. Yang belum itu berapa? Nah, sudah saya hitung di sini yang belum. Iklan tadi kan 1.250. Yang sudah kadaluarsa, yang sudah lewat itu 500. Berarti yang belum lewat 1.250.000 dikurangi 500, hasilnya 750. Nah, seperti ini. Lanjut ke soal nomor 7. Rekening listrik, air, dan telepon terutang sebesar 300.000. Gampang sekali kalau seperti ini. Beban listrik, air, dan telepon, kreditnya adalah utang. Listrik, air, dan telepon. Sebesar berapa? Sebesar 300.000 sesuai dengan yang di soal. Sebesar yang belum dibayar. Nah, seperti ini. Soal terakhir nomor 8, gaji yang masih harus dibayar sebesar 3.500.000. 30% dibebankan untuk bagian penjualan dan sisanya untuk bagian administrasi dan umum. Jadi 3.500.000 ini dipecah bebannya. Sudah saya hitungkan. Nah, bagian penjualan, gaji yang bagian penjualan itu 30%. 30% kali 3.500.000 maka hasilnya 1.050.000. Sedangkan bagian administrasi dan umum sisanya, berarti sisanya itu 70%.
kali 3.500.000 berarti hasilnya 2.450.000. Kita tulis jurnal penyesuaian untuk gaji yang belum dibayar. Debitnya adalah beban gaji sesuai dengan permintaan dipisah. Yang pertama yaitu bagian penjualan sebesar 1.050.000, kemudian beban gaji bagian administrasi dan umum sebesar 2.450.000. Nah, kreditnya apa? Sama dengan yang atasnya karena belum dibayar, berarti utang gaji sebesar 3.500.000. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti tinggal dijumlahkan. Oke? Oke, ini hasil akhirnya. Jangan lupa kolom yang tidak terpakai di strip ya. Ini untuk menjaga kerapian dan agar menghindari terjadinya kecurangan. Saya turunkan pelan-pelan. Kebetulan sudah saya jumlahkan. Hasil akhirnya adalah sebesar 10.200.000, baik debit dan kredit hasilnya sama. Nah, sangat mudah ya kalau kalian menguasai konsep dan triknya. Saya yakin untuk menyusun jurnal penyesuaian itu sangatlah tidak sulit. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Tidak susah ya untuk kita belajar terkait dengan jurnal penyesuaian ya. Mari sampai di sini sebentar, Ustazah akan menutup screen saya. Silahkan kalau mau ada yang bertanya dari pembahasan kita dari video tadi yang kita tampilkan. Siapa yang mau bertanya untuk video tadi? Silahkan. Barangkali ada yang masih bingung. Saya Us. Oh ya, oke. Silahkan. Mas Dimas mau tanya bagaimana? Silahkan Mas Dimas. Tadi dalam video untuk beban dibayar di muka, apakah ada dua metode apa? Gimana itu, Us? Oh ya, betul sekali. Untuk beban dibayar di muka itu ada dua metode ya. Yang satu itu metode harta, ya kan? Dan yang satunya itu adalah metode beban. Jadi ada dua metode. Yang metode harta itu kalau ingin memudah untuk menghafalkan itu dengan rumus HBHH. Tadi ya dalam video seperti itu. Kalau untuk metode beban itu nanti kalian bisa menghafalkan dengan rumus BHBB. Jadi H itu artinya metode harta, B-nya itu adalah debit beban, K-nya itu adalah harta. Harta itu biasanya yang di muka, dan nanti yang apa yang dihitung, yang hilang. Untuk metode beban juga sama. Beban itu adalah debitnya itu adalah harta, kreditnya adalah beban, dan yang dihitung adalah yang belum dilalui. Jadi diingat ya, untuk yang dibayar titik-titik di muka, titik-titik dibayar itu ada dua metode, metode harta dan metode beban. Nanti videonya saya atau Ustazah share di Google Classroom, kalian bisa menyimaknya. Ada yang lain yang mau bertanya? Silahkan. Excel saya. Oh ya, oke, silahkan Excel. Silahkan bertanya. Saya mau tanya, apakah dalam membuat jurnal penyesuaian harus per 31 Desember? Oh ya, oke. Dalam jurnal penyesuaian itu pasti di akhir periode. Akhir periode itu apa? Akhir periode tergantung dari perusahaan tersebut. Bisa akhir periodenya itu bulanan, berarti nanti di akhir bulan. Misalkan Januari, ya dibuat jurnal penyesuaian di akhir Januari. Kalau di perusahaan itu ternyata periodenya 1 tahun, pasti nanti jurnal penyesuaian itu di akhir tahun, yaitu di Desember. Jadi intinya adalah di akhir periode, ya, bukan harus Desember, tapi di akhir periode, tergantung dari periode akuntansi masing-masing perusahaan. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya Us. Ya, coba silahkan Aldika. Aldika, Us. Ya. Mohon, monggo, Pak mau tanya apa?
Jadi akun-akun yang harus dibuat jurnal penyesuaiannya ada 7 ya Ustazah? Ya, betul sekali ya. Berarti tadi apa saja sih akun-akun yang harus dibuat jurnal penyesuaiannya? Ada akun perlengkapan. Terus akun apa lagi tadi? Akun piutang atau pendapatan yang masih harus diterima. Terus ada juga akun utang atau utang gaji, utang beban. Terus ada lagi juga akun metode yang pendapatan diterima di muka. Ada metode utang dan metode pendapatan. Terus ada beban dibayar di muka. Yang tadi ada metode harta dan metode beban. Ada kerugian tak tertagih atau piutang tak tertagih. Dan ada juga penyusutan peralatan. Oke ya. Oke, itu tidak ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, sekarang Ustazah akan share lagi ya PPT Ustazah. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu kita mari simpulkan, ya kan? Simpulkan apa yang dari pembelajaran ini. Yuk kita lihat untuk sebelum disimpulkan masuk kepada, sudah terlihat PPT Ustazah? Sudah terlihat? Sudah. Ya, oke. Forum Ya, diskusi dulu. sudah. Ya, kita belum berdiskusi. Mari kita berdiskusi. Silahkan kalian masuk ke forum Google Classroom di kelas akuntansi. Terus di situ sudah ada soalnya. Sekarang kalian diskusikan soal di Google Classroom. Lalu kalian bisa pecahkan dalam masalah di kelompok itu dan nanti hasilnya dipresentasikan. Nah, supaya kalian mengerjakannya bisa, kalian bisa lihat beberapa link yang Ustazah cantumkan itu. Ada link di blog guruku.com, ruang guruku.com siklus akuntansi perusahaan jasa, atau di http://akuntansi lengkap. Nah, di situ bisa menambah kalian untuk bisa menyelesaikan forum diskusinya. Yuk, sekarang kalian masuk kepada forum diskusi di Google Classroom mulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Kalian silahkan masuk ke forum Google Classroom dulu dan per kelompok nanti presentasi. Silahkan. Silahkan mulai dari sekarang kalian untuk masuk ke Google Classroom. Ustazah sudah komen di Google Classroom. Silahkan masuk untuk menyelesaikan diskusi. Pak Yusuf. Nanti dimatiin dulu, pas diem. Nanti pas ngomong saya tancapin lagi. Bulan ini lagi ngajar ya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai silahkan dipresentasikan. Siapa yang mau presentasi dari sekarang? Silahkan Ustazah beri kesempatan. Atau kelompoknya siapa dulu yang mau presentasi? Soalnya sudah di-share kan di Google Classroom. Silahkan. Kelompoknya siapa? Kelompoknya Excel, kelompoknya Rayhan Faiz, atau kelompoknya Helmi yang mau presentasi dulu? Ayo, apa Kosim? Siapa yang mau presentasi untuk diskusi kelompoknya? Untuk diskusi kelompok 2 yang presentasi Saudara Razan saya. Ya, silahkan Mas Razan. Kalau mau presentasi, silahkan. Yang lain menyimak ya. Nyimak untuk presentasi dari kelompok. Siap Ustazah. Ya, oke, terima kasih. Yuk, Mas Razan. Oke, Mas Razan. Ya.
Untuk yang C dan D ya. Oke, silahkan Mas Razan. Kelompoknya Mas Razan. Untuk yang C ditemukan di debit itu beban penyusutan kendaraan, Ya. di kredit akumulasi penyusutan kendaraan yang masing-masing berjumlah 25.000. Pak Yusuf. Ya. Terus? Untuk yang selanjutnya, ya, D, C sama D ya, C dan D ya, kelompoknya Mas Razan. Yuk, silahkan lagi. Untuk yang D, ya, yang D, beban sewa sama. Untuk yang D, di debit beban sewa dan di kredit sewa dibayar di muka. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 50.000. Oh iya, betul. Ya, betul ya. Ya, betul sekali kelompoknya Mas Razan. Ya. Dari dua itu ada tadi yang pertama beban penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan 25.000 sama beban sewa dan sewa dibayar di muka sebesar 50.000 ya. Untuk A dan untuk yang B, C dan D ya, sewa dibayar di muka itu adalah untuk yang C dan D. Sekarang kita lanjutkan untuk kelompok siapa yang mau presentasi? Kelompoknya siapa? Saya Ustazah. Kelompoknya Mas Dimas. Erlangga. Ya. Ya, oke. Ayo kelompoknya Mas Erlangga. Silakan. Untuk dipresentasikan. Silakan. Ya, oke. Lagi proses. Ya. Silahkan dipresentasikan Mas Erlangga. Ya, mic-nya mungkin. Ya. Ya. Oke, silahkan. Untuk yang nomor 1 itu beban perlengkapan debit 125.000. Ya, terus kreditnya? Terus perlengkapannya di kredit 125.000. Oke, ya, betul. Terus yang B? Peralatan disusutkan untuk bulan Januari 2008 sebesar 40.000. Ya, betul. Terus Berarti kreditnya? beban penyusutan peralatan 40.000. Ya. Akumulasi penyusutan peralatan 40.000. Oke, terima kasih sekali Mas Erlangga untuk yang kelompok A atau kelompok 1. Yuk, yang terakhir. Siapa yang mau presentasi yang terakhir? Ya. Yuk, Helmi. Yuk, oke Helmi. Helmi. Silahkan presentasi Helmi. Untuk yang soal EFG, ya. Silahkan Helmi. Ya, Ustaz. Agak di zoom Yang mungkin. pertama, Ya, beban. oke. Nggak apa-apa, yuk, ayo. Yang pertama beban iklan Beban iklan. sebesar 50.000 masuk ke debit. Ya, terus? Untuk kreditnya iklan dibayar di muka Ya, 50.000. ya, terus? Asuransi dibayar di muka Ya, 110.000 masuk di debit. ya, Beban asuransi 110.000 masuk di kredit. ya. Jawaban yang terakhir beban Beban bunga bunga, ya, 75.000 masuk di debit. ya, Utang bunga 75.000 masuk di debit. ya, oke. Ya, betul sekali ya, 3 kelompok sudah mempresentasikan dan hasilnya alhamdulillah bisa dipahami ya, bisa disampaikan dengan baik. Sekarang masuk ke sesi selanjutnya yaitu terkait dengan kesimpulan. Kira-kira apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Sebentar Ustazah sekalian presentasi. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan terkait dengan pembelajarannya? Ya, silahkan Mas Helmi, apa kesimpulannya apa? Jadi
Kesimpulannya, jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan rekening-rekening pada akhir periode yang belum menyajikan informasi terbaru. Ya, itu untuk jadi jurnal penyesuaian itu digunakan untuk menyajikan informasi terbaru dari satu periode ya. Yuk, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Saya Ustazah. Ya, oke. Siapa? Mas Erlangga ya? Ya, yuk. Ya. Ya, apa kira-kira kesimpulannya? Jadi kesimpulannya itu agar setiap rekening real, yakni aktiva dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Ya, jadi aktiva dan kewajiban itu harus real yang sebenarnya di akhir periode. Ayo, yang lain, siapa lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran? Saya Us. Ya, Max Kosim, silahkan. Jadi kesimpulannya itu agar setiap rekening nominal, rekening pendapatan dan rekening biaya menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui. Ya, betul. Jadi memang harus menunjukkan apa sih yang diakui yang sebenarnya gitu ya. Jadi nanti itu merupakan informasi yang terbaru yang jurnal penyesuaian itu dibuat untuk menginformasikan yang hal-hal yang terbaru. Yang lain ada lagi? Ayo, ada yang belum? Siapa yang mau? Ya, siapa? Oke, Mas Rehan Faiz. Saya saudara. Ya. Silahkan. Dari materi di atas, ada beberapa akun-akun yang perlu kita sesuaikan. Ya. Yang pertama ada pemakaian perlengkapan, kemudian utang pendapatan, Terus? kemudian ada utang bulan. Ya, udah ya. Jadi Mas Raihan Faiz mengungkapkan ada 3, ada yang bisa menambahkan. Tadi kayaknya ada 7 kalau nggak salah. Ayo, apa yang kurang dari kesimpulannya? Saya sudah. Oh ya, silahkan Mas Razan. Akun apa yang belum? Kemudian itu utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka yang menggunakan metode utang atau pendapatan. Oke, terus? Kemudian beban dibayar muka dengan metode harta yang tadi BHH atau beban dengan metode beban yang rumusnya BHG. Ya, terus selanjutnya? Kemudian kerugian piutang atau piutang yang tidak terjadi. Ya. Dan yang terakhir kita tetap. Ya, itu adalah akun-akun yang, ya betul sekali, itu adalah akun-akun yang perlu disesuaikan. Ada nggak di dalam diri kalian, kita refleksi sebentar, ada yang susah ini ternyata, apa kira-kira, ada yang mau menyampaikan, yang susah itu yang di mananya, refleksi dari tadi pembelajaran kita, yang susah di mana, bagian mananya? Ada yang mau menyampaikan satu mungkin, refleksi kira-kira dari pembelajaran jurnal penyesuaian, yang susah itu di bagian ini ternyata, yang mana? Yuk, siapa? Dimas, ayo Dimas, silahkan Dimas. Menyampaikan. Yang susah yang bagian apa? Kosim atau Dimas silahkan menyampaikan pendapatnya. Excel. Satu anak mewakili. Apa yang susah di dalam jurnal penyesuaian ini? Di bagian apa? Ayo. Apa sudah mudeng Yang semuanya? itu sudah menurut saya di bagian yang akun dibayar di muka. Oh ya, itu biasanya membingungkan. Ya, membingungkan karena ada 2 metode ya. Ya, betul sekali. Ya. Kebanyakan anak-anak memang nanti kita belajar lagi untuk dihafalkan lagi rumusnya bagaimana untuk yang 2 metode titik-titik dibayar di muka sama titik-titik diterima di muka. Pada bagian itu ya. Ya, oke, besok kalau pas kita ada waktu senggang kita diskusi lagi terkait hal tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke linguisis ya. Nana ya. Silahkan kalian kerjakan. Ustazah nanti akan share linguisisnya di bagian akhir, yaitu di pembelajaran kita terakhir ini kita akan mengerjakan linguisis. Silahkan kalian masuk ke lihat di WA group ya, di WA group saya. Nanti kalian di situ akan melihat di WA group kelas kita. Nanti kita akan Ustazah tampilkan terkait dengan linguisisnya. Oke, sebentar ditunggu, Ustazah lagi proses untuk membuat linguisis. Siap ya, pantau di Google, di WA group. Di WA group ada linguisis, silahkan kalian kerjakan dengan seksama dan hati-hati. Ya. Silahkan masuk ke WhatsApp WA group.
masuk ke WA group sudah? Ditunggu link kuisisnya, nanti Ustazah share di sana. Tunggu ya, ini lagi sinyalnya lagi agak bermasalah di sini. Belum muncul ya Mas ya, link kuisisnya. Sudah muncul belum link kuisisnya? Oke? Kelas 12 IPS. Ustazah masukkan ke situ link kuisisnya. Oke, mulai dari sekarang dikerjakan. Oke, mulai dari sekarang dikerjakan silahkan. Sudah muncul ya anak-anak? Sudah muncul link kuisisnya? Sudah. Ya, oke. Kalau sudah silahkan kita mulai kerjakan dari sekarang. Silakan bergabung.
semuanya? Sudah selesai semuanya ya? Sudah semuanya selesai? Sudah. Oke, Ustazah N ya. Dimas, Erlangga, dan Kosim. Peringkat satunya Erlangga ya. Oke. Terima kasih. Nanti hasil kuisisnya Ustazah download dan masukkan ke Google Classroom. Oke, terima kasih sekali. Jangan lupa Ustazah nanti kamu masih memantau di Google Classroom ya. Nanti di Google Classroom Ustazah akan memberikan tugas ya. Jadi nanti kalian Ustazah kasih tugas. Ya, ini adalah silahkan nanti kalian untuk mendownload tugas mandiri ya, ada di dalam Google Classroom. Terus pertemuan juga untuk minggu depan, modul dan LKPD-nya silahkan kalian download dulu untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya di minggu depan, yaitu tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Dan tugas mandiri dikerjakan sendiri-sendiri, diupload di Google Classroom juga, itu sebagai bagian dari penilaian kita ya. Jadi kalian harus juga mengerjakan untuk waktunya kapan mengumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya dimulai. Silahkan kalian download materi minggu depan, download tugasnya, dan upload tugasnya di Google Classroom. Sudah selesai pembelajaran kita di pagi hari ini. Silahkan dipimpin doa kembali. Siapa yang akan memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita? Semoga ilmu yang kita peroleh di pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian. Silahkan, siapa yang mau memimpin doa? Ya, Us. Ya, silahkan. Ya, mulai dari sekarang. Sebelum kita mengakhiri doa selesai. Ya, oke. Terima kasih Mas Faras atas pimpinan doanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita ucapkan bersama hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya dan download materi untuk minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.